Bismillah, subhanallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bihadihi ila yaumit tanad. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu subuh ini di Masjid Al-Irsyad, Kota Gorontalo. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengawali pagi ini dengan bersama-sama beribadah kepadanya. Dan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan kita untuk hidup. Kemudian Allah mudahkan kita untuk berzikir kepadanya. Yang hidup ini berarti Allah Subhanahu wa taala kembalikan arwah kita, karena ketika orang itu tidur dia mati sesaat. Sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrih. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi jasadku. Alhamdulillah kita bangun tidak dalam kondisi demam, tidak dalam kondisi sakit. Wa radda alayya ruhi, dan Dia yang mengembalikan arwahku. Wa adhina li bi dzikrihi, dan Dia memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Tiga nikmat ini kita dapatkan, dan itu yang dibaca oleh Nabi SAW yang disebutkan oleh beliau saat beliau membaca doa bangun tidur. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema kajian kita di malam ini kita akan membahas prinsip hidup seorang mukmin. Mengenai prinsip hidup seorang mukmin, ada satu buku yang saya tulis, judulnya Prinsip Hidupku, dan itu isinya 17 nasihat yang bisa kita jadikan sebagai prinsip dalam hidup kita. Karena waktunya terbatas, insya Allah nanti kita akan sebutkan sebagian dari beberapa prinsip itu. Mudah-mudahan bisa menjadi arahan bagi hidup kita agar kita bisa lebih baik. Yang pertama adalah berkaitan dengan menjaga niat. Seorang mukmin diajarkan agar dia selalu memiliki niat yang baik. Abdullah bin Imam Ahmad pernah mendapatkan nasihat dari ayahnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ayahnya mengatakan, inwi khairan fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaital khaira. Selalu memiliki niat yang baik, karena engkau akan selalu dalam kebaikan. Ma nawaital khaira, sepanjang kau punya niat yang baik. Aktivitas hidup kita salah satunya ditentukan oleh niat. Sehingga kemana kita mengarah, apakah selalu punya keinginan untuk yang baik atau yang buruk, berawal dari niat. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, hadis itu menyatakan niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Hadis ini dhaif. Artinya kita boleh katakan bahwasanya ini bukan sabda Nabi SAW atau tidak valid sampai kepada Rasulullah SAW.
Meskipun demikian secara makna ini dibenarkan oleh para ulama. Karena tidak semua kalimat yang tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semua kalimat dalam hadis dhaif itu berarti maknanya salah. Sebab ada dua hal yang berbeda ya. Pernyataan yang benar dengan riwayat yang benar. Misalnya coba kita cari, sebutkan kalimat yang benar tapi itu bukan hadis. Sebutkan kalimat yang benar tapi itu bukan hadis. Contohnya apa? Contohnya? Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian. At-tuhuru syatrul iman itu hadis. Hadis riwayat Muslim. Sebutkan kalimat yang benar tapi bukan hadis. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Betul itu? Kalimat betul enggak kayak gini? Misalnya ya sederhana saja. Gimana? Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi, itu pernyataan tentang nikmat. Misalnya sederhana saja. Ada banyak sekali realita di sekitar kita yang itu tidak disebutkan dalam dalil. Gorontalo ada di Semenanjung Minahasa. Itu benar enggak salah? Salah. Benar. Benar. Ada dalam hadis enggak? Paham maksudnya? Jadi tidak semua kebenaran disebutkan dalam dalil. Tapi kalau kita berbicara ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus ada pembuktian. Baik, sekarang kita lihat ke sini. Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Syu'abul Iman artinya cabang-cabang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan iman itu punya sekian cabang, 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Cabang yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu di antara cabang iman. Beliau menyebutkan iman itu ada 70 sekian. Lalu beliau sebut batas atas, batas bawah, dan contoh di tengah salah satunya. Rinciannya yang lain mana? Yang jumlahnya 70 sekian itu. Al-Baihaqi rahimahullah membuat buku judulnya Syu'abul Iman untuk menjelaskan rincian-rincian iman yang tidak disebutkan dalam hadis itu dengan mengambil dalil-dalil yang lain. Dalam kitab beliau Syu'abul Iman, Al-Baihaqi mengatakan, mengapa niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Kata beliau, an-niyah dunal amal qad takunu ta'atan wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Niat tanpa amal itu bisa menjadi ketaatan, tapi kalau amal tanpa niat bukan ketaatan. Niyatul mu'min khairum min amali. Sehingga niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Baik. Lalu beliau kasih contoh. Di antara contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun." Barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik tapi dia tidak jadi melakukannya disebabkan karena udzur atau karena faktor yang lain, kutibat lahu hasanatun, maka tercatat untuknya dia telah melakukan kebaikan itu. Hadis riwayat Bukhari. Dan terdapat banyak dalil yang lain di mana dengan niat yang baik seorang mukmin bisa mendapatkan pahala walaupun dia belum berhasil untuk mengamalkan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Nasa'i, "Man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail." Barang siapa yang ketika mau tidur dia punya niat nanti akan qiyamul lail, faghalabathu ainah, tapi dia kalah dengan matanya. Kalah dengan matanya kenapa, Pak?
berapa gram kelopak mata? Kelopak mata berapa gram? Seorang atlet angkat besi, dia nggak bisa ngangkat kelopak matanya. Kenapa? Tidur. Nabi SAW menyebutkan faghalabathu aina, dia kalah dengan kelopak matanya alias tidur, hatta asbaha, sampai subuh dia nggak bangun, sehingga dia tidak tahajud. Kata Rasulullah SAW, kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jal, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan, sementara tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya azza wa jal. Dan ini menunjukkan bahwa ketika seorang sudah punya niat, maka sepanjang niat itu tidak putus, yang bersangkutan tetap dapat pahala. Bagaimana kalau niat putus? Contohnya niat putus gimana? Ada orang pasang alarm jam 3. Begitu alarmnya bunyi, dia bangun. Apa yang pertama kali dilakukan? Ya? Apa yang pertama kali dilakukan? Matikan alarm. Selanjutnya yang kedua dilakukan, saat dia bangun dia matikan alarm. Kemudian habis itu dia ngapain? Tidur lagi. Ketika dia tidur lagi sampai subuh, sehingga tidak tahajud, apakah dia mendapatkan keutamaan di sini? Kenapa? Sudah berubah niat. Dia sudah berubah niat. Sehingga begitu dia bangun matikan alarm, tidur lagi, ya udah selesai. Kamu tidak mendapatkan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Karena itu, sepanjang orang tidak berubah niat, ketika dia gagal melakukan hal tertentu, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan pahala. Ada banyak sekali kaum muslimin yang dia punya keinginan untuk berangkat haji, tapi karena kemampuan sehingga mereka tidak bisa berangkat haji. Maka sepanjang masih punya niat, sepanjang keinginan itu tetap tertahan dalam dirinya dan dia tidak mengubah niatnya, maka yang bersangkutan andai pun mati dalam keadaan belum haji, Allah berikan pahala untuknya, yaitu pahala niatnya. Ada banyak sekali kaum muslimin ya, yang mereka berusaha untuk berangkat tapi nggak mampu. Ada bapak-bapak, saya dapat cerita, usianya 60-an, kemudian daftar haji reguler karena hanya itu yang mampu dijangkau. Dia membayar porsi haji dengan nilai 25 juta, dapat apa? Porsi haji. Baik. Di usia 60 terus beliau tanya, terus jadwal saya kapan? Pak, antrian bapak masih panjang. Di Gorontalo berapa tahun? Berapa? 15. Masya Allah. Betul 15? Di Jogja 30. Berarti pindah KTP sini, Bang. Kalau 15 tahun masih pendek jamaah. Di Jakarta 30 lebih, di Jogja itu 30 tahun. Sehingga orang daftar sekarang kurang lebih 30 tahun ke depan baru dapat jadwal. Akhirnya anak-anaknya mengusulkan kepada bapak ini, bapak naruh duit segitu banyak, cuman nganggur selama 30 tahun buat apa? Mending diambil saja, bisa dipakai untuk bisnis, bisa dipakai untuk usaha. Kalaupun bapak mati nggak jadi haji, apa yang disampaikan oleh sang bapak? Beliau mengatakan, saya nggak mau untuk membatalkan. Andai pun saya mati, aku mati dalam penantian. Andai aku mati dalam penantian. Dan seperti itulah karakter seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih
Di antara orang yang beriman ada mereka yang membenarkan apa yang sudah dia janjikan di hadapan Allah. Membenarkan apa yang sudah dia janjikan di hadapan Allah gimana? Dia yang membuktikan janjinya. Dia pernah ngomong apa, dia punya komitmen apa, dia berusaha untuk membuktikannya. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan harapannya, berhasil menunaikan komitmennya. Wa minhum may yantazir, dan sebagian di antara mereka yang masih dalam penantian. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengganti komitmennya. Ayat ini berbicara tentang masalah jihad. Allah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat Nabi itu punya keinginan untuk mati di medan jihad. Semua sahabat Nabi rata-rata di antara mereka punya keinginan untuk mati di medan jihad. Yang Allah memuji mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Orang-orang mukmin di antara mereka ada beberapa orang yang membenarkan, membuktikan komitmen dia di hadapan Allah. Mereka yang punya keinginan untuk mati di medan jihad dibuktikan dengan apa? Semangat untuk ikut jihad. Sehingga saat Nabi SAW menyampaikan panggilan jihad, mereka tidak ketinggalan untuk daftar. Sampai ketika peristiwa perang Uhud, kalau perang Badar itu kan pilihan ya, yang mau ikut silahkan, yang nggak mau ikut silahkan. Karena pada waktu itu tujuannya bukan dalam rangka untuk menghadapi pasukan musuh, tapi dalam rangka untuk apa? Menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ketika perang Uhud, barulah Nabi SAW membuka pendaftaran. Siapa yang mau ikut? Yang usianya masih remaja. Pada waktu para sahabat itu daftar, yang usianya masih remaja, mereka cinjit. Mereka cinjit di kerumunan para sahabat yang dewasa dengan tujuan agar dilibatkan. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rafi' bin Khadij. Mereka ketika diajak untuk jihad, mereka cinjit. Karena secara usia belum memenuhi, tapi mereka punya semangat untuk ikut berangkat. Nah, pada saat mereka jihad, ada yang berhasil mati syahid, mendapatkan sesuai dengan harapannya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum man qada nahbah." Di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan harapannya. Wa minhum may yantazir, dan ada sebagian di antara mereka yang masih dalam penantian. Untuk sebuah amal besar, kita harus menjadi salah satu dari dua ini. Pertama, orang yang sudah berhasil mengupayakan. Yang kedua, minimal orang yang masih dalam penantian. Jangan sampai jadi orang ketiga yang gak punya harapan sama sekali. Sehingga misalnya ada sebagian di antara kita yang memandang, saya kalau disuruh haji kayaknya mustahil, utang masih banyak, kemudian mengandalkan tabungan kayaknya nggak cukup, nggak ngejar. Ya sudahlah, dia sama sekali nggak punya niat. Oh, ini beda. Coba kamu tanamkan niat. Lah saya punya apa? Nggak punya apa-apa untuk berangkat. Nggak masalah. Berikan niat yang kuat, miliki niat yang kuat untuk berangkat haji. Andai kan nanti Allah kasih kemampuan, pasti saya akan daftar walaupun mahal. Maka kalaupun misalnya kita mati dalam keadaan niat itu belum terwujud, mati dalam keadaan apa, Pak? Penantian. Mati menantikan amal soleh itu tentu berbeda dengan orang yang mati sementara dia tidak punya harapan untuk melakukan amal soleh. Demikianlah niat seorang mukmin. Niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Selanjutnya, kualitas amal seorang hamba salah satunya dipengaruhi oleh niat. Kita yang sekarang duduk di masjid ini mungkin punya niat yang beragam.
Ada yang punya niat A, punya niat B, dan seterusnya, dengan niat yang beragam. Dan kualitas dari amal kita ditentukan oleh niat kita. Seorang ulama tabi'in, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, pernah mengatakan, wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Ada amal kecil yang jadi besar disebabkan karena niat. Sebaliknya ada amal besar jadi kecil karena niat. Contohnya apa, Pak? Ya, salah satunya misalnya haji. Dia berhaji, tapi dalam pikirannya dia punya niat nanti kalau pulang bisa naik pangkat, gelarnya tambah apa? H, ditambah depannya H, sehingga dia ingin mendapatkan kebanggaan dengan punya gelar haji atau yang lainnya. Amal besar menjadi tidak ada nilainya gara-gara yang dia kejar adalah sesuatu yang remeh. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang besar jadi kecil gara-gara niat. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, seorang mukmin punya prinsip dia menjaga imannya sampai mati. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk istiqamah minimal sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk istiqamah sebagai muslim, karena ini merupakan syarat seorang hamba bisa mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun." Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Orang musyrik diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Selanjutnya, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan hadis berikut ini. Nabi SAW pernah membuat ilustrasi tentang pengaruh iman bagi hidup seorang hamba. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 tiang. Lalu beliau memberikan rincian itu apa saja? Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Baik. Ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan pondasi 5 tiang. Kata beliau, Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang Islam itu ibarat seperti bangunan, di mana yang namanya bangunan, atap bisa bertahan tegak di atas apabila tiangnya utuh. Terutama tiang yang tengah. Sehingga Anda bisa lihat di sini ya. Masjid ini punya 4 tiang, tapi tidak ada tiang tengah. Anggaplah misalnya ada 4 tiang, ada 1 tiang tengah, sehingga totalnya ada 5. Tiang itu rukun Islam. Baik. Kalau sebuah bangunan ada atapnya, ada tiangnya, kira-kira yang kurang apa, Pak? Yang kurang apa? Tembok. Kurang tembok. Loh kenapa, Pak? Kalau nggak ada tembok, nanti binatang berbisa, binatang buas, angin dingin, panas bisa masuk. Maka butuh tembok sehingga bisa melindungi orang yang berada di dalamnya. Baik, Anda tembok. Setelah ditembok kurang apa? Kurang
kurang perabotan. Pondasinya sudah di tiang tadi ya. Kalau pondasi dan seterusnya anggaplah sudah menyatu dengan tembok. Kurangnya perabotan. Anda bisa tidur dengan nyaman, bisa duduk dengan nyaman karena di dalam rumah Anda ada perabotan. Nah, gambarannya kayak gini. Tiang ini rukun Islam. Tembok itu kewajiban Islam yang lain. Sedangkan aneka perabotan di dalamnya adalah amal sunnah. Ada? Sehingga beliau membagi menjadi 3: rukun Islam, amal wajib selain rukun Islam, dan amal sunnah. Seorang mukmin yang menjaga rukun Islam, dia seperti menjaga atapnya tetap berdiri tegak. Ketika dia melakukan amal wajib, maka berarti dia menutup bangunannya dengan tembok yang berada di kanan kirinya. Saat dia melakukan amal sunnah, dia seperti menghiasi rumahnya dengan aneka perabotan di dalamnya. Begitu? Yang lebih parah adalah ketika ada orang lebih perhatian terhadap amal sunnah tapi tidak perhatian terhadap tauhid dan akidah. Yang terjadi apa? Seperti orang mengisi rumahnya dengan perabotan tapi tiangnya dirobohkan. Siapa yang mau tinggal di situ? Masya Allah. Oleh karena itu, dari 5 rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW, ini bagian yang paling asasi. Sehingga ketika seseorang menjaga syahadat, menjaga sholat, menjaga puasa, sementara zakat dan haji sesuai dengan kemampuannya. Orang miskin bisa zakat nggak, Pak? Orang miskin bisa zakat nggak? Bisa? Tidak. Orang miskin bayar zakat fitrah. Bisa zakat? Bisa. Karena tingkat istita'ah untuk zakat fitrah berbeda dengan tingkat istita'ah untuk zakat mal. Siapa yang berkewajiban membayar zakat fitrah? Orang yang punya bahan makanan pokok yang cukup ketika Idul Fitri, kelebihannya itu wajib dia keluarkan sebagai zakat fitrah. Maka zakat fitrah berlaku bagi orang merdeka maupun budak, laki, perempuan, yang dewasa maupun anak-anak, semuanya dizakati fitrah. Sehingga seorang mukmin bayar zakat fitrah minimal itu. Kita punya kemampuan untuk melakukan 5 rukun Islam sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kemampuannya, dan ketika ini dijaga ibarat kita menjaga sebuah bangunan. Oleh karena itu perhatikanlah bagian yang paling prinsip, terutama berkaitan dengan masalah akidah, masalah salat, karena ketika seorang hamba menjaga akidahnya dengan benar, ibarat dia mempertahankan atap bangunannya, selanjutnya dia mau tinggal di situ dengan aneka perabotan amal sunnah, dia bisa tetap tinggal dengan nyaman. Baik. Berikutnya kita beralih kepada prinsip yang ketiga. Seorang mukmin punya prinsip, dia tidak akan melewatkan satu hari kecuali menambah ilmu. Jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pada saat lahir dalam kondisi semuanya dimulai dari nol. Semuanya dimulai dari nol, baik dalam urusan materi maupun dalam urusan pemahaman, dalam urusan ilmu. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan enggak tahu apapun. Baik, saya tanya kepada jamaah, ada enggak di antara bapak ibu yang waktu lahir sudah hafal Al-Fatihah? Sudah hafal Al-Fatihah? Sekarang? Oh sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Waktu lahir sudah hafal? Kita semuanya sama. Antara orang yang pintar dengan orang yang sangat tidak pintar, semuanya sama.
Siapa manusia yang paling pintar yang Anda jadikan sebagai idola? Misalnya ulama siapa? Saya mengidolakan Imam Syafi'i. Saya mengidolakan Imam Ahmad. Saya mengidolakan Imam Fulan, Imam Fulan. Baik. Mereka yang punya hafalan 1 juta hadis seperti Imam Ahmad, yang punya kemampuan hafalan yang luar biasa, dan banyak ulama yang punya hafalan-hafalan besar. Waktu lahir apakah sudah hafal Al-Fatihah, Pak? Ya? Tidak. Enggak ada ceritanya, oh ulama itu kenapa punya hafalan banyak? Oh mereka sudah nyuri start. Enggak ada ceritanya. Oh, saat lahir sudah hafal Sahih Bukhari. Enggak ada ceritanya. Sehingga mereka sama seperti kita, dimulai dari nol. Dalam kondisi yang sama, seorang hamba ketika lahir nol materi. Walaupun dia terlahir dari anak orang kaya, orang tuanya kaya raya, anak itu terlahir, waktu lahir enggak bawa cincin. Semuanya dimulai dari nol. Baik, pengetahuan kita nol, harta kita juga nol. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan kalian punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya fuad agar kau bersyukur. Fuad itu apa sih Pak fungsinya, Pak? Anda tahu apa fungsi fuad? Andaikan di masjid ini ada kucing, kucing ikut duduk dan dia tidak tidur, apakah kucing bisa mendengar suara saya? Ya? Bisa? Bisa. Dia punya indera pendengaran. Dia bisa melihat kita? Bisa. Dia punya indera penglihatan. Tapi kucing enggak punya fuad. Sehingga pada saat dia ikut hadir dalam khutbah Jumat misalnya, dia ikut hadir dalam pengajian, ikut mendengarkan ucapan orang, tapi karena enggak punya fuad, tidak ada yang tersimpan. Jadi tahu fungsi fuad? Baik. Anda punya fuad? Punya. Buktinya apa? Yang saya ucapkan Anda paham. Oh kayak gitu. Sehingga begitu ikut kajian sambil begini-begini ya. Oh, nah, itu kajian yang memberikan O efek, efek O. Karena Anda punya fuad, sehingga fuad itu fungsinya bisa mencerna dan bisa menampung. Bisa mencerna dan bisa menampung. Baik. Fuad ini bisa sehat, bisa sakit. Ketika fuadnya sehat, maka kemampuan untuk mencerna dan menampung lebih kuat. Tapi kalau fuadnya sakit, bisa jadi kemampuan ini turun, sehingga kebenaran terlihat kebatilan dan kebatilan terlihat sebagai kebenaran. Atau juga kekuatan hafalannya sangat lemah, maka dia misalnya dikasih 1-2 hadis, sepeser pun tidak ada yang mengendap dalam waktu yang lama, karena fuadnya rusak. Maka fuad bisa dilatih untuk bisa menjadi fuad yang sehat. Salah satunya yang bisa merusak fuad itu adalah aneka sengketa yang sering terjadi di antara kita. Orang kalau sering sakit hati, mikir yang enggak perlu, terlalu sibuk untuk memikirkan yang sebenarnya dia enggak perlu pikirkan. Itu ijazahnya asli atau tidak? Debat ya. Di mana-mana debat. Terus mikir masalah apa lagi? Akhirnya berantem antara satu dengan yang lain. Itu merusak fuad. Ngapain Anda mikir sesuatu yang enggak penting? Jaga fuad kita, jangan terlalu sering jadi orang yang bersengketa. Terlalu sering sengketa merusak fuad. Termasuk juga aneka maksiat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengalami sedikit kesulitan untuk menghafal beberapa catatan kajian beliau. Lalu beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' mengenai buruknya hafalanku. Masya Allah, sekelas Imam Syafi'i pernah ngomong buruknya hafalanku.
Jadi kira-kira kita kayak apa, Pak? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' dengan hafalanku yang buruk. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu beliau mengarahkan aku, memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat, Fa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sadarilah bahwasanya ilmu itu cahaya, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Cahaya yang ada dalam hati kita bisa padam disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka perbanyaklah untuk bertobat, membersihkan hati ini dari noda-noda dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza adnabal abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan dititikkan satu noda hitam di mana? Di hatinya. Fa in taba wastaghfara sukila qalbuhu. Kalau dia bertobat dan istighfar, maka akan dibersihkan noda dosa tadi. Wa illa zada hatta ta'luwa qalbah. Kalau tidak, maka akan ditambahkan noda-noda hitam tadi sampai menutupi seluruh permukaan batinnya. Fadzalikumur ran, itulah ran yang bisa menutupi cahaya dari hati. Baik. Selanjutnya jemaah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan bisa mendengarkan, bisa melihat. Maka manfaatkan dengan keberadaan waktu yang Allah berikan ke kita. Sehari jangan sampai kita biarkan tanpa menambah satu pengetahuan. Jadi dari mulai nol, ibarat begini ya, ibarat seperti gelas kosong. Ini gelas mau kita isi dengan air. Saat Anda isi dengan air, tidak bisa langsung banyak. Kemampuan itu tidak ada. Anda bukan nabi yang langsung dapat wahyu seketika. Tapi kita belajar bertahap, mengisi kekosongan ini satu demi satu. Maka sehari tambah satu ilmu, Anda akan mengurangi tingkat kebodohan. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama, amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Lalu ada yang bertanya, wa masihatun niyah, terus bagaimana bentuk niat yang benar ketika belajar? Kata Imam Ahmad, raf'ul jahli an nafsihi wa tawadu'u lil ilmi wa raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi. Niat yang benar ketika belajar adalah dia ingin tawaduk terhadap ilmu. Tawaduk terhadap ilmu maksudnya gimana, Pak? Siap menerima kebenaran. Tawaduk terhadap ilmu itu siap menerima kebenaran. Makanya orang sombong, lawan dari tawaduk gimana definisinya? Menolak kebenaran. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tawaduk berarti menerima kebenaran dan tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Kebalikan dari definisi sombong. Sudah? Berarti Pak, bisa enggak orang yang pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, penampilannya bagus, tapi dia tawaduk? Bisa, karena tawaduk bukan di penampilan. Sebagaimana hadis ini, Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang senang dengan baju bagus, penampilan yang rapi, penampilan yang bagus? Lalu kata Nabi SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Inti dari sombong itu adalah ketika orang menolak kebenaran dan merasa lebih tinggi daripada yang lain, meremehkan yang lain. Ada orang yang bergaya tawaduk, pakaiannya lusuh,
pakaiannya tidak pernah bagus. Bukan seperti itu, bukan tawaduk di penampilan, tapi tawaduk itu urusan batin. Sehingga misalnya dia memang pakaian seperti itu, pakaiannya lusuh, pakaiannya sangat menunjukkan kalau dia adalah orang yang enggak mampu misalnya. Itu bukan cermin tawaduk yang sejatinya. Memang itu salah satu contoh aktivitas tawaduk. Tapi tawaduk yang sejatinya adalah ketika hati seorang hamba dia selalu siap menerima kebenaran. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, wa masihatun niyah, bagaimana bentuk niat yang lurus ketika belajar? At-tawadhu'u lil ilmi wa raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi. Dia siap untuk tawaduk di hadapan ilmu dan ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan dari orang lain. Jadi Anda belajar itu menambah prosentase pengetahuan. Ibarat kalau sebuah pita itu kosong, dengan belajar Anda mengisi pita itu. Maka setiap hari tolong belajar. Waktu itulah modal kita untuk memperbaiki diri. Walaupun Anda sudah tidak bisa datang ke masjid, misalnya karena pengaruh penyakit, karena faktor penyakit dan yang lainnya, belajar tidak boleh ditinggalkan. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 6. Masya Allah, baki 10 daqa'iq. هل فيه المجال للاستفسارات؟ baik. Baik. Ada sisa waktu kurang lebih 15 menit. أنا على نظام هذه النظام في المسجد ya. كنت على نظامكم. Baik, masih panjang. Masya Allah. Nanti insya Allah jam berapa Ustaz di Masjid Al-Hijrah? Jam 9. Baik, untuk persiapan nanti di Masjid Al-Hijrah, mungkin kita tambahkan satu materi lagi. Lalu jika ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Bentuknya kertas saja ya, biar cepat. Berikutnya, prinsip seorang mukmin adalah dia tidak mengabaikan waktu. Dia jadikan waktu ini sebagai benda yang paling berharga. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr untuk menyatakan bahwa semua manusia rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam kalimat sumpah itu ada adawatul qasam, ada al-muqsam bihi, dan ada al-muqsam alaih. Ada 3 ini ya. Dalam kalimat sumpah itu ada 3 unsur. Pertama adalah alat yang digunakan untuk bersumpah. Yang kedua, kata benda yang digunakan untuk penyebutan sumpah. Yang ketiga, al-muqsam alaih, tujuan bersumpah. Ya? Ada al-muqsam bihi dan muqsam alaih. Muqsam bihi itu adalah kata benda yang dipakai untuk bersumpah. Muqsam alaih itu adalah kalimat yang menjadi tujuan kenapa ada sumpah. Karena sumpah itu bukan kalimat sehari-hari, tapi kalimat yang diucapkan dengan tujuan apa? Untuk menekankan hal tertentu. Misalnya, wal 'asri innal insana lafi khusr. 3 ini ada. Wa ini disebut dengan adawatul qasam. Dia digunakan sebagai alat untuk bersumpah.
yang artinya demi, ya. Demi. Al-asr ini kata benda yang disebutkan dalam sumpah. Innal insana lafi khusr adalah muqsam alaih, tujuan kenapa dilakukan sumpah. Nah, biasanya antara tujuan dengan muqsam bihi ini selaras. Maksudnya begini, kenapa Allah bersumpah demi waktu? Untuk menjelaskan manusia itu rugi. Berarti kerugian yang sejatinya terjadi pada manusia sebabnya apa, Pak? Sebabnya apa? Masalah waktu. Saya ulang ya. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Alasannya untuk menjelaskan innal insana lafi khusr, bahwa manusia berada dalam kerugian. Maka kerugian manusia sebabnya adalah masalah waktu. Sehingga mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itulah orang yang rugi. Udah? Karena itu kalau kita gambarkan rugi itu ada dalam dunia bisnis, maka waktu ibarat modal. Waktu itu ibarat modal. Selanjutnya, manusia ada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang diberi modal lalu dia berangkat kemudian pulang dapat untung. Yang kedua, orang yang diberi modal kemudian dia berangkat, ketika pulang modalnya habis, nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, orang yang diberi modal dia berangkat dan ketika pulang bawa utang. Ada berapa? 3. Kira-kira kita yang mana? Kita yang mana? Allah kasih modal waktu kepada kita berupa umur, dan nanti kita semuanya akan pulang kepadanya untuk tidak balik selama-lamanya. Saat Anda pulang kembali kepada Allah, bisa enggak kita pulang bawa untung? Kurang lebih seperti itulah ayat ini menjelaskan. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu manusia dalam kerugian. Ada yang dia berangkat diberi oleh Allah modal berupa waktu, tapi dia pulang modalnya habis, nggak dapat apa-apa. Hidupnya hanya habis untuk kegiatan yang mubah, itu pun kalau dia tidak melanggar yang haram. Ada yang berangkat dengan membawa modal, begitu dia pulang, yang menakutkan dia pulang bawa utang. Apa yang bisa dia andalkan kalau ternyata dia pulang bawa utang? Dan bisa jadi yang ketiga ini lebih dominan. Mereka pulang menghadap Allah dengan membawa dosa. Berarti waktu yang Allah berikan kepadanya dipakai untuk mengisi dosa. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali manusia yang mengisi hidupnya dengan 4 ini. Beriman, beramal saleh, kemudian menasihatkan kebenaran dan bersabar. Baik. Kita lihat 4 ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Apa tafsir illal ladzina amanu? Anda pernah belajar kitab Ushul Tsalatsah? Ushul Tsalatsah sudah pernah belajar? Kitab itu tahu? Tahu ya? Tahu siapa penulisnya? Manil musannif? Syekh Muhammad. Baik. Tayyib. Apa tafsir Syekh Muhammad di kitab Ushul Tsalatsah untuk kalimat illal ladzina amanu? Ini untuk hadiah, Ustaz? Ini bukan hadiah, pajangan aja. Masya Allah. Nah, apa tafsir Syekh Muhammad untuk illal ladzina amanu di Ushul Tsalatsah? Boleh tafsirkan dengan apa? Al-ilmu. Boleh tafsirkan dengan al-ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, maksudnya adalah orang yang mau belajar ilmu. Loh, kenapa Pak? Kok ditafsirkan dengan ilmu? Karena belajar ilmu itu sama dengan menyusun ideologi. Sehingga apa yang kita yakini itu sama dengan apa yang kita pelajari.
Kamu adalah apa yang kamu serap. Kamu akan menjadi orang sebagaimana apa yang kamu serap. Maka saat kita menyerap, itulah yang akan menjadi nutrisi bagi badan. Orang yang sering mengkonsumsi karbohidrat, maka badannya terisi dengan karbohidrat, nanti trigliseridnya jadi tinggi. Orang yang banyak mengkonsumsi gula, nanti gulanya tinggi. Banyak mengkonsumsi lemak, mengkonsumsi protein, kau adalah apa yang kau serap. Itu slogan obat. Saya baca salah satu obat, tulisannya kayak gitu. Kamu adalah apa yang kau serap. Oh, betul nih ya. Karena keyakinan kita sama seperti apa yang kita pelajari. Sehingga kalau ada orang yang sama sekali tidak pernah belajar agama, maka keyakinannya seperti keyakinan lingkungannya. Orang Jawa nanti punya akidah seperti orang Jawa. Nanti orang mana lagi? Orang Minahasa, dia punya akidah seperti orang Minahasa. Atau orang yang tinggal di tanah Toraja, begitu dia lahir, apa yang ada di lingkungannya itulah yang dia pelajari. Dia akan menjadi apa yang dia pelajari. Karena itu lingkungan apa yang pertama kali dijumpai oleh anak? Orang tuanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak itu terlahir alal fitrah. Al-fitrah di sini maknanya Islam. Tapi kedua orang tuanya, bapak ibunya yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi animisme, jadi paganisme, dan seterusnya. Sesuai dengan keyakinan lingkungan. Maka kenapa ada mitos-mitos itu? Ya itulah yang dipelajari orang di lingkungannya. Itu kalau orang tidak pernah belajar mendekat kepada Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah kita bersyukur. Bapak Ibu sudah tersentuh materi tauhid, materi akidah. Yang mungkin pelajaran seperti ini, suasana seperti ini 20 tahun yang lalu kita belum tersentuh. Sehingga mungkin ada di antara kita yang pernah bermain jimat, yang pernah bermain klenik, yang pernah tenggelam dalam perbuatan kesyirikan. Mudah-mudahan anak kita lebih suci daripada bapaknya. Dia terlahir di tengah orang tua yang sudah kenal sunnah, sehingga sang anak tidak pernah tersentuh syirik, tidak pernah tersentuh perbuatan aneka bid'ah, tidak pernah tersentuh aneka maksiat yang mungkin dulu pernah dilakukan oleh orang tuanya. Ada yang masih meninggalkan bekas maksiat, ya. Mohon maaf, misalnya ada sebagian tato yang belum hilang misalnya. Itu dulu, pengalaman dulu. Kita kan tidak ada, anak-anak kita nggak ada ya. Alhamdulillah. Tolong jaga kebersihannya, Pak. Jaga kebersihannya. Wa amilus salihat, dan dia beramal saleh. Apa amal saleh? Beramal sesuai ilmu. Ilmu yang lurus itulah al-huda. Amal saleh itulah dinul haq. Dan Allah utus Nabi dengan membawa dua ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul haq. Ketika pemahaman seseorang itu benar, maka dia al-mahdi. Ketika amal seseorang itu benar, maka dia rasyid. Khulafa ar-rasyidin al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kenapa disebut al-mahdi? Karena mereka ilmunya benar, pemahaman sahabat itu benar. Kenapa disebut ar-rasyidun? Karena amal mereka benar. Lawan dari al-mahdi apa? Lawan dari al-huda? Ad-dalal. Lawan dari al-huda adalah ad-dalal. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Lawan dari ar-rusydu apa? Al-ghawaya, al-ghayyu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sudah jelas perbedaan antara ar-rusydu dengan al-ghayy. Al-ghayy
Ini prakteknya Yahudi. Dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Sehingga orang yang rasyid adalah orang yang amalnya sejalan dengan ilmunya. Amalnya benar sebagaimana ilmunya yang benar. Dan dua ini sering digandingkan oleh Allah. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Kenapa ini digandengkan? Karena ilmu itu berkaitan dengan iman, itu berkaitan dengan ilmu, sedangkan amal saleh itu berkaitan dengan praktek ilmu tersebut. Dah? Wa tawasau bil haq. Dan dia mendakwahkan kepada orang lain. Maka ahlul haq tidak pelit dengan kebenaran. Sehingga apa yang dilakukan oleh ahlul haq, dia sampaikan kebenaran. Ahlul haq tidak pelit dengan kebenaran. Kita semuanya punya tanggung jawab untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan. Minimal apa Pak? Minimal kamu share materi dakwah ke tempat yang lain. Jika satu orang bisa mendapatkan hidayah karena dakwah yang atau karena materi video yang Anda sampaikan, insya Allah yang membagikan ini dapat pahala. Wa tawasau bis sabr, dan bersabar. Kenapa perlu bersabar? Karena tiga ini penuh dengan tantangan. Terkadang ditolak, terkadang dibatasi, nggak boleh bicara. Sebagaimana dulu Nabi SAW nggak boleh bicara, padahal beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Demikian sebagai materi yang bisa kita sampaikan. Semoga saya yang pertama mendapatkan manfaat sebelum Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita untuk bisa selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Cukup insyaallah Ustaz. Ada yang mau disampaikan jemaah? Tidak ada. Walhamdulillah. Demikian, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan rangkaian kegiatan daurah di Gorontalo ini. Insyaallah nanti jam 9 akan ada workshop seputar masalah muamalah di Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kelancaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.